Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Pesawat Pilatus Porter milik maskapai Susi Air jatuh di distrik Duma, Kabupaten Paniai. 6 penumpang dan 1 pilot selamat. Buruh kelompok bersenjata Polda Papua kerahkan 300 anggota BRIMOB ke Kabupaten Jayawijaya. Puluhan orang tua rela antre sejak dini hari untuk mendaftarkan anaknya di sekolah. Selamat kalau memang tadi informasi terbaru, selamat semua ya. Pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PKBVM jatuh di distrik Duma, Kabupaten Paniai. Pesawat membawa 6 penumpang dan lepas landas dari Bandara Moses Kilangin Timika pukul 5 dini hari kemarin. Diduga pesawat jenis Pilatus Porter ini gagal mendarat di sekitar lapangan terbang distrik Duma. Tim SAR mengerahkan belasan orang menuju ke lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan kru pesawat. 3 jam kemudian, seluruh penumpang dan pilot dievakuasi dari lokasi Bandara Moses Kilangin menggunakan helikopter TNI. Bahwa korbannya ini selamat, jadi kita utamakan bagaimana pertolongan pertama dan korban setelah tiba dan dalam durasi yang tidak cukup lama ya. Korban ya kurang lebih 50 menit sudah tiba di bandara. Ya kita langsung mengantarkan ke rumah sakit. Dan ini tentunya berkat dukungan dari beberapa instansi potensi yang sangat-sangat profesional ya. Dan berkat dukungan dari masyarakat sehingga ya istilahnya korban ini bisa terselamatkan. 7 korban kondisi selamat walaupun ada beberapa yang luka parah, ada yang patah kaki, kemudian patah tangan, ada yang luka pedaran yang cukup banyak juga, tapi semua kondisi selamat dan sudah dievakuasi ke rumah sakit. Di awal kita mendapat informasi bahwa pesawat itu crash, perjalanan dari Timika ke Duma. Tapi ternyata crashnya itu ketika dia mau pulang dari Duma ke Timika. Jadi pesawat airborne karena memang cuaca kurang mendukung juga, dia terbang kemudian terjadi crash. Nanti sekali lagi dalam proses investigasi tidak bisa kita sampaikan karena apa sekarang, nanti ada tim yang akan menjawab perihal kenapa pesawat itu mengalami crash. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika karena sebagian besar patah tulang. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. "300 anggota BRIMOB dikirim ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk membantu Polres mengejar pembunuh Bribda Diego Rumaropen dan mencari 2 pucuk senjata api. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan, ratusan anggota BRIMOB akan membantu dan memperkuat Satgas Damai Kartens serta anggota Reskrim Polres Jayawijaya untuk menangkap pelaku. Memastikan apakah memang senjata itu ke sana atau ada ke tempat lain. Jadi saya tidak bisa mengatakan sudah diduga atau tidak, tapi kami yakin bahwa senjata itu belum sampai ke sana. Kalau kita melihat dari apa yang dipelajari, diikuti oleh Satgas maupun dari Krimum. Nah ini tentunya perlu pendalaman khusus dan kehati-hatian. Nah, kita sementara kan kuat dugaan dilakukan oleh kelompok penduga. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa membuat titik terang dengan apa yang dilakukan hari ini dari Reserse Polres Jayawijaya. Perlu pertambahan personil? Tentunya dalam rangka untuk pencarian kita akan memperkuat. Kan di Satgas Damai Kartens sendiri kan ada tim tindaknya yang baik dari Polri maupun TNI akan kita libatkan. Termasuk kami dari Polda Papua juga akan memperkuat dari Brimob Polda Papua untuk membantu Polres dan juga membantu tim tindak dari Satgas untuk melakukan pencarian ekstra dan maksimal untuk bisa mendapat kembali atau menemukan kembali senjata kita yang hilang. Berapa personil lagi mungkin di desa? Ya tentunya nanti ada tim lagi yang akan datang. Itu yang dari Damai Kartens tim tindaknya. Yang dari Brimob itu akan hadir ke sini. Kemarin kami sudah plotting itu untuk di Jayawijaya ada 300 personil. Nah itu dalam waktu dekat 1 hari ke depan sudah pasti tiba di Wamena sini.
Dua pucuk senjata tersebut diduga akan dibawa ke Kabupaten Duga, namun aparat yakin senjata tersebut masih berada di Jayawijaya. Penyerangan atas Bribda Diego Rumaropen terjadi pekan lalu. Korban bersama Danki Brimob AKP Rustam diminta warga setempat untuk membantu menembak sapi yang mengamuk. Setelah melumpuhkan sapi, Rustam yang hendak memeriksa sapi menitipkan senjatanya miliknya ke Diego. Saat itulah sekelompok orang datang lalu menyerang Diego hingga meninggal dunia dan membawa kabur dua pucuk senjata tersebut. AKP Rustam saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Danki Brimob Wamena serta diperiksa Propam. Diduga terjadi kesalahan prosedur operasi saat kedua polisi itu membantu warga menembak sapi. Karena sesuai aturan, di wilayah rawan KKB, polisi dan tentara wajib berlima setiap kali berada di tengah masyarakat. Hendra melaporkan dari Jayawijaya, Papua. Ruas jalan nasional menuju spot pengamatan burung cendrawasih di Raja Ampat, Papua Barat saat ini terputus dan rusak parah. Kondisi ini sudah terjadi 3 bulan terakhir. Warga yang melintas di jalan ini harus ekstra hati-hati karena harus melewati jembatan darurat yang hanya terbuat dari papan. Ruas jalan ini terputus akibat curah hujan yang tinggi beberapa bulan lalu, sehingga air meluap dan menghancurkan jembatan sepanjang 10 meter. Terputusnya jalan ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga sehari-hari, namun juga wisatawan yang akan berkunjung ke habitat burung cendrawasih kepala merah yang berada di hutan Warkesi. Selain itu, jalan ini juga merupakan jalan utama menuju stadion sepak bola di Raja Ampat yang sebentar lagi akan jadi tempat penyelenggaraan sebuah kejuaraan. Warkesi atau kelompok KTH Warkesi kalau bisa ada percepatan atau pembangunan jembatan tersebut pada saat ini ambruk karena sudah 2 kali. Pertama dia ambruk, terus dibuat jalan jembatan setapak, terus kemarin lagi ambruk lagi. Kami lewat lumayan setengah mati. Pas ambruk kami di atas, kami dorong motor lewat, kali di bawah terus naik. Terus yang paling penting lagi saat ini kan tamu pada keluar masuk untuk melihat cendrawasih. Nah, kami terhambat dari jalur itu. Mobil harus mutar jauh lagi di Waiwo, sedangkan waktu harus waktu yang kami tentukan untuk masuk ke spot itu harus sekian. Ternyata kami terlambat karena jalur dekatnya terhambat. Di atas tuh ada kayak punya spot burung cendrawasih merah dengan Wilson, terus wisata lainnya seperti camping ground. Biasanya kami juga harus melakukan patroli kawasan untuk menjaga kawasan yang ada. Terus sekarang ini yang menjadi hambatan itu jembatan itu, terus ada jalan patah di atas di tempat sampah lama. Iya, itu yang mobil tidak bisa masuk. Kalau tamu banyak, kami tidak bisa masuk. Nah, dia sudah patah, terus jembatan. Sudah berapa lama? Sudah, kalau jalan patah sudah lama. Tapi yang ini baru jalan 3 bulan ya, Pak. 3 bulan ya? Iya, baru 3 bulan. Itu belum ada action juga dari pihak terkait? Belum ada ini juga dari pemerintah. Awalnya saya dengar katanya sudah mau pembangunan karena sudah mau terumpahan, tapi kami lihat ternyata dengan perubahan juga. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan nasional ini karena warga khawatir bila terlalu lama dibiarkan akan berdampak buruk terhadap kegiatan ekonomi daerah. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat. Sejumlah orang tua sejak pukul 5 subuh antri di SMA Negeri 1 Merauke untuk mendaftarkan anak mereka masuk di sekolah ternama di Merauke ini. Pembukaan pendaftaran sendiri baru dimulai pukul 9 pagi, sehingga selama 5 jam mereka rela antri demi anak-anak mereka agar bisa bersekolah di SMA Negeri 1. Bahkan sebagian orang tua hari itu harus meninggalkan aktivitas mereka, termasuk Ibu Petronella yang terpaksa harus membawa bayinya antri bersama orang tua lain. Ibu dari jam berapa di rumah, Bu? Jam 5 juga? Jam 5 sudah siap. Sudah siap ya? Iya. Ibu, kenapa pilih SMA Negeri 1 untuk menjadi pilihan sekolah anak Anda gitu kan? Pilihan sekolah kan banyak. Gimana, Bu? Anak saya
Niatnya untuk Oh. SMA 1. Oh, Karena gitu. kalau di sini kan lokasinya terdekat. Oke. Jadi bisa masuk di sini. Dari jam berapa memang sudah antri di sini Bu Vivi? Kami sudah persiapan dari jam 5 di rumah sampai di sini lokasi sekolah SMA Negeri 1 Merauke sekitar 5:30 tadi Pak. Oh gitu. Ibu, kenapa sampai pagi sekali gitu ke sini Bu? Ini kan sampai jam 8 baru buka ya? Iya, persoalannya kan kalau kita anak-anak bersama kita kan maunya di sekolahnya di SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 ya. Persoalan mutu sekolahnya itu kan menjamin terakreditasi A. Tetapi juga yang berikut karena lokasi tempat tinggal zonasinya memang di dekat sini untuk memudahkan anak untuk ke sekolah. Kemudian untuk pendaftaran kali ini kami dengar informasi siswa yang diterima di sekolah SMA Negeri 1 tahun ajaran 2021-2022 ini hanya 200 sekian saja. Itu yang membuat sehingga kami juga harus cepat-cepat ke sini. Berlomba ya? Iya, berlomba nih mengejar. Iya, makasih. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Merauke Soleman Jambor Mias mengatakan sekolah memang sengaja tidak membuka pendaftaran secara daring karena sebagian besar warga Papua belum memiliki ponsel pintar. Penerimaan peserta didik di SMA 1 kali ini secara offline karena kita berpikir bahwa banyak juga anak-anak Papua yang tidak punya HP Android. Sehingga kita mulai coba untuk offline dulu, itu pertama, jadi kita mau supaya mereka tidak kesulitan dalam tes secara online. Lalu berikut, kita terima terbatas itu cuma 218 siswa, karena memang kita punya ruangan ini kelas 11 tahun lalu sudah, kelas 11 yang mau naik kelas 12 ini sudah 14 rombel. Lalu kelas 10 yang mau naik kelas 11 ini 12 rombel, sudah melebihi kapasitas. Bahkan di dalam ruang belajar itu sudah ada yang sampai lebih dari aturan nasional data pokok pendidikan harus 36 orang per rombel. Di dalam kelas ini sudah melebihi. Makanya kita menata kembali supaya sesuai dengan tata aturan yang diterapkan oleh pemerintah, di dalam kelas itu harus 36 siswa per satu rombel. Lalu SMA ini dia tidak boleh lebih dari 32 rombel. Untuk siswa asli Papua Pak, ada persentase? Asli Papua kita presentasi, jadi 60% untuk orang asli Papua, anak-anak Papua, lalu 40% non Papua. Saat ini pendaftaran sekolah di Merauke sudah mulai dibuka, namun sebagian belum karena masih ada sekolah yang libur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ya,